Di sini saya akan mempraktekkan sebuah serangan. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah serangan yang bernama line attack. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Line attack adalah salah satu macam serangan dalam jaringan komputer. Serangan ini menyerang server atau komputer yang terhubung dalam suatu jaringan dengan tujuan untuk menghentikan layanan yang diberikan oleh server tersebut, sehingga terjadi gangguan terhadap layanan atau jaringan komputer tersebut. Tipe serangan dengan model ini disebut sebagai DOS attack, yang dimana di sini denial service atau distributed DOS akan melumpuhkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem karena menggunakan paket SYN atau SYN pada saat melakukan three-way handshake untuk membentuk suatu hubungan berbasis TCP/IP, maka line attack dikategorikan sebagai serangan SYN attack. Dalam line attack, komputer penyerang yang bertindak sebagai klien akan mengirimkan sebuah paket SYN yang telah direkayasa ke server yang menjadi target serangan. Paket tersebut berisi alamat asal dan nomor port asal yang sama persis dengan alamat dan tujuan nomor port tujuan. Hal ini menyebabkan infinite loop karena host sebenarnya mengirimkan paket SYN atau ACK ke dirinya sendiri. Host akan menjadi sibuk dengan paket-paket yang datang secara bertubi-tubi dan banyak. Di sini untuk line attack membutuhkan nomor IP dan nomor port server. Di sini saya akan targetnya saya akan serang Windows 95. Di sini saya gunakan port 139. Yang terjadi jika saya menyerang Windows 95 menggunakan line attack, maka Windows 95 akan hang atau tampil layar biru. Langsung saja di sini saya akan simulasikan. Di sini saya gunakan VirtualBox. Saya sudah siapkan satu kali Linux yang akan digunakan sebagai yang akan digunakan untuk menyerang. Kemudian untuk Windows 95 ini akan menjadi targetnya. Sebelum itu di sini setting terlebih dahulu pengaturan jaringannya. Untuk kali Linux-nya pakai jaringan internal. Windows 95-nya juga sama, jaringan internal. Kemudian setting IP-nya. Di sini setting terlebih dahulu pada kali Linux. Untuk IP kali Linux-nya di sini saya gunakan IP 192.168.98.10 seperti ini. Jika sudah disetting, bisa disimpan lalu keluar, kemudian bisa di restart. Karena saya sudah melakukannya, maka saya tidak perlu melakukannya lagi. Di sini saya tinggal cek IP-nya. IP-nya sudah sesuai dengan yang kita setting tadi. Kemudian setting juga pada IP pada Windows 95. Di sini caranya klik start lalu pilih settings, control panel. Lalu di sini pilih network, pilih TCP/IP. Di sini untuk IP address-nya saya sudah setting 192.168.98.2 dengan subnet max 255.255.255.0. Kemudian untuk gateway-nya di sini saya sudah tambahkan yaitu 192.168.98.1. Kemudian saya akan coba menyerang, yang nantinya Windows 95 ini akan menjadi hang. Sini kembali ke kali Linux. Kita clear terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan perintah hopping 3 untuk melakukan serangan line attack. Untuk perintahnya di sini saya akan jelaskan. Hopping 3
min A 192.168.98.2 ini adalah alamat IP dari target kita. Kemudian min S ini adalah nomor port asal yaitu 139. Kemudian min P ini adalah nomor port tujuan yaitu juga 139. Kemudian untuk min C nya ini adalah jumlah paket atau besar paket. Di sini saya tuliskan sekian. Jika sudah seperti ini, bisa langsung ditekan enter saja. Di sini sudah berjalan. Lalu kita coba cek apakah Windows 95 ini hang. Bisa dilihat di sini saya menggerakkan mouse namun kursornya tidak bisa bergerak. Saya ketikkan apapun juga tidak bisa. Ini sudah hang, yang tandanya serangan yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melakukan serangan dengan target mikrotik. Di sini saya sudah siapkan mikrotiknya di VirtualBox dengan pengaturan jaringan. Untuk adapter satunya jaringan internal, kemudian untuk adapter 2-nya jaringan terbreak. Kemudian di sini setting terlebih dahulu IP dari Kali Linux sebagai penyerang. Saya gunakan IP seperti ini. Kemudian lakukan setting di mikrotik. Saya akan gunakan Winbox. Di sini untuk IP addressnya isikan 192.168.98.1/24. Jika sudah seperti ini, kita coba lakukan penyerangan menggunakan Kali Linux. Di sini untuk port yang diserang adalah port 80. Kita enter. Lalu kita cek di sini sistem, lalu resource. Ketika serangan dari Kali Linux diaktifkan, maka mikrotik CPU load-nya akan semakin tinggi. Di sini bisa dilihat angkanya mencapai 95. Lalu kita coba untuk menghentikan serangan. Di sini otomatis CPU load dari mikrotik akan kembali normal. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk mencegah atau melakukan pencegahan terhadap serangan line attack atau sejenisnya. Di sini referensi saya gunakan ini. Untuk caranya, di sini saya lakukan serangan terlebih dahulu. Di sini serangannya sudah berjalan. Kemudian kita cek sistem resource-nya. Di sini CPU load-nya sudah melonjak sampai angka 90-an. Kemudian di sini masuk ke tools, lalu pilih torch. Centang bagian source address, DSD address, protokol, dan juga port. Kemudian untuk interface-nya pilih Ether 1. Jika sudah seperti ini, klik start. Maka akan terlihat data-datanya. Jika tanda-tandanya seperti ini akan bertambah secara terus-menerus, itu artinya ada terindikasi bahwasannya mikrotik kita terkena serangan DDoS atau DOS. Kemudian untuk mencegahnya di sini masuk ke IP, lalu web proxy. Kemudian portnya isikan 8080. Di sini
Untuk web proxy-nya dinonaktifkan. Kemudian pilih IP lalu firewall. Klik plus di sini. Lalu untuk interface-nya pilih Ether 1. Sini. Kemudian untuk protokolnya pilih TCP, DSD portnya pilih ketikkan 8080,80. Kemudian untuk chain-nya pilih input. Setelah itu masuk ke tab action, lalu pilih action-nya add src to address list. Lalu address list-nya di sini tuliskan sebagai contoh. Saya tulis OK. Kemudian untuk timeout-nya di sini sudah disetting, kemudian klik apply. Kemudian klik plus lagi di sini. Lalu pilih input. Protokolnya juga sama dan DSD portnya. Kemudian masuk ke tab advance, lalu pilih source address list-nya. Yang kedua, OK. Kemudian action-nya pilih drop, lalu klik apply. Jika terdapat serangan, maka bytes dan paket ini akan bergerak. Dan untuk IP yang dikarantina akan muncul di tab address list. Seperti ini. Di sini IP-nya adalah 192.168.1. Ini dikarenakan Kali Linux ini untuk alamat Kali Linux ini menyerang seakan-akan bahwa alamat asal dan alamat tujuannya itu sama. Kemudian untuk alamat port asal dan alamat port tujuannya itu juga sama. Jadi seakan-akan mikrotiknya ini melakukan SYN ACK kepada dirinya sendiri. Untuk address list di sini berfungsi untuk mengkarantina IP attacker selama sesuai dengan timeout yang telah ditentukan. Timeout yang saya tentukan di sini adalah 1 menit. Kemudian pada konfigurasi filter rules, IP attacker yang sudah dikarantina pada address list akan diblokir oleh mikrotik jika IP tersebut melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya atau lebih. Cara lain untuk mencegah terjadinya hang atau blue screen pada saat menerima serangan LAN attack adalah mengupgrade operating system ke yang lebih baru. Contohnya ke Windows 10 atau seterusnya.